Hai, halo semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke. Jumpa lagi kita di Readingan Tarot. Seperti biasa masih membahas tentang love life reading. Yang baru bergabung, selamat datang di channelnya Halisa. Makasih ya untuk kalian yang sudah selalu mensupport aku di sini untuk semangat bikin videonya. Oke. Kali ini kita akan coba lagi ya untuk menarik energi. Kita akan mendengarkan message dari alam semesta menyangkut kehidupan kalian, mulai dari percintaan ya, mungkin nanti ada pesan juga untuk keuangan kayak gitu. Jadi diikuti videonya dari awal sampai akhir, siapa tahu energi kalian ketarik di sini. Bijaklah dalam menyikapi setiap perkataan yang aku sampaikan, karena kartu tarot ini hanyalah sebuah media. Apapun hasilnya, kita kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Oke, semoga kali ini bisa menghibur kalian yang lagi sedih ya, atau yang lagi butuh motivasi ya. Ambil dari sisi baiknya, kan kita hempaskan dari sisi negatifnya. Klaim energi positif. Yuk kita ready. Wow, the star. Five of Cup. Dan kita lihat lagi. Wow, Nine of Pentacle. Oke, di kartu The Star, Five of Cup, Nine of Pentacle, aku melihat di pandangan seseorang atau di penilaian seseorang, kamu adalah pasangan yang terbaik. Kamu perfect untuk mereka. Dan di sini seseorang aku lihat benar-benar menyayangi kamu atau mencintai kamu di Five of Cup dengan tulus ya. Ada ketulusan hati seseorang untuk kamu, dan mungkin pantas juga kamu bahagia. Seandainya saat ini belum bertemu, mudah-mudahan secepatnya dipertemukan dengan seseorang yang tulus dan bisa menerima kamu dengan masa lalumu, kekuranganmu. Di kartu The Star ini, kamu akan terlihat menarik, dan di penilaian seseorang saat ini, kamu cukup baik. Mungkin ada yang merasa bahagia bertemu dengan kamu, memiliki kamu. Jika kamu merasa seseorang ini no contact denganmu, berarti dia belum bisa mendapatkan yang terbaik selain dirimu. Jadi kamu masih yang terbaik menurut dia sampai detik ini ya. Di Nine of Pentacle, kamu seorang yang sangat mandiri. Terus kamu mungkin loyal dalam satu hubungan ya, untuk orang-orang di sekitarmu yang kamu sayangi, kamu mau berkorban ya. Mungkin di sini ada ketulusan hatimu yang terlihat oleh seseorang. Ya, seseorang itu tentunya yang spesial dengan kamu, yang menganggap kamu adalah sebagai penyemangat di kehidupannya, yang membuat dia selalu excited menjalani hari-harinya. Itu karena kehadiran kamu. Jadi di pandangan seseorang, kamu adalah yang terbaik untuk saat ini, dan mungkin tidak tergantikan di hati seorang mantan. Oke. Di Five of Cup ini aku melihat seseorang ini memang sayang sama kamu ya. Mungkin bahagia bisa bersama dan mengenal kamu lebih jauh. Ada keinginan untuk bisa memilikimu ya. Kedekatan kalian cukup
dia sendiri merasakan cukup dekat denganmu, mungkin hatinya, dan di sini koneksi batinnya juga ke kamu. Ya, baginya kamu adalah yang terbaik. Oke. Jadi ada seseorang yang pandangannya ke kamu itu baik ya. Kasih sayangnya itu tulus ke kamunya. Ya, jika dia seorang mantan, dia tidak akan bisa move on dari kamu ya. Selalu ada namamu yang masih tersimpan, atau kenangan saat bersamamu itu sungguhlah sulit untuk dilupakan oleh seorang mantan kamu. Oke. Six of Pentacle. Ada yang mengharapkan kamu saat ini di Knight of Pentacle. Ya. Wow, ada kartu The Sun. Lihatlah, kamu akan mendapatkan kejutan. Mungkinkah di akhir tahun ini atau di bulan ini, kalian yang lagi ultah, mungkin ada kejutan dari seseorang yang spesial. Ya. Di sini ada keinginan kamu yang terbalas, intinya kasih sayang kamu yang terbalas di Six of Pentacle. Ada satu keseimbangan yang akan kalian temui bersama dengan pasanganmu. Kemungkinan ada momen yang romantis, pergi berdua. Terus di sini di Knight of Pentacle ada seseorang yang merindukan kamu, dan di sini datang aku lihatnya ya. Dia akan memberikan kejutan sama kamunya. Ada momen kartu The Sun ini kebahagiaan. Kamu merasa sangat bahagia, dihargai dan dicintai, ya. Ada mungkin pergi bareng, ya, entah nonton atau liburan bareng. Di sini aku lihatnya ada kejutan yang nggak kamu sangka-sangka ya, dari seseorang yang kamu sayangi, yang spesial dari di hati kamu gitu ya. Jadi ada momen yang kamu rindukan itu akan terjadi ya, mungkin momen ketemuan ya dengan seorang yang jauh. Kalian udah lama nggak ada waktu untuk ketemu karena kesibukan, nanti akan ada pertemuan gitu. Dia yang kamu pingin banget dia datang untuk ngajak kamu liburan kayak gitu. Di sini aku lihatnya ada seseorang yang akan datang yang membawa kebahagiaan di hati kamu gitu ya. Cukup aku melihat mungkin di sini ini ada satu energi yang saling memberi dengan keseimbangan. Ininya keseimbangan, tidaklah kamu saja yang berkorban, tetapi dia juga mau berkorban untuk kamu. Jadi saling menghargai, saling mengharapkan. Memang ada kasih sayang yang aku lihat sih balance ya, antara kamu dengan dia. Ada satu energi yang imbal balik ini ya. Aku lihatnya tidak terlalu kamunya yang berkorban, tetapi dia juga mau memperjuangkan kamu gitu, memperjuangin kamu gitu. Jadi ada perjuangan seseorang yang akan tampak jelas ke kamunya nanti gitu, yang membuat kamu merasa happy. Dan di sini yakin dengan seseorang ini ya, di Five of Cups ini yakin membangun satu atau menjalin satu hubungan yang serius dengan dia, mungkin bahkan mau menuju ke jenjang yang lebih serius atau married gitu. Aku lihatnya kamu gak akan ada perasaan ragu ya. Setelah sekian lama mungkin kamu banyak rasa sakit di sini, cuman kehadiran seseorang ini kayak membawa satu perubahan besar dalam kehidupan kamu ya. Tentunya dalam hubungan percintaan kamu akan ada awal yang baru ya, cerita baru, mungkin situasi baru kayak gitu. Entah ini orang lama atau orang baru yang membuat hatimu terkesan ya, yang mengetuk pintu hatimu kembali ya, merasakan bahagianya
saling mencintai gitu, karena aku lihat sih ada energi kebahagiaan ya. Oke. Ketika saat ini belum terjadi, aku berharap readingan ini energi positifnya akan sampai kepada kalian ya. Kita lihat lagi ya. Ini peristiwa penting. Aku lihat ada peristiwa penting yang terjadi di kehidupanmu adalah transformasi. Ini tentang perjalanan kamu yang berubah. Ada kartu The Empress. Setelah kamu melepaskan sesuatu, aku lihatnya, entah ini rasa sakit atau apa gitu ya. Aku lihat di kartu The Empress ini, kamunya ini setelah kartu The Tower ini ya, mungkin transformasi atau sesuatu yang hancur, yang hilang, kamu akan menemukan satu tujuan yang pasti banget gitu di kartu The Empress, atau penyembuhan dari rasa sakit. Kalau ini berada dalam hubungan yang sangat menyakitkan, mungkin kamu akan kehilangan hubungan itu dan digantikan dengan hubungan yang benar-benar kamu ini kayak berada dalam satu situasi kamu dianggap penting ya, berperan sebagai seorang yang penting nantinya untuk keputusan selanjutnya dengan seseorang. Jadi mungkin cintanya seseorang ini akan lebih besar dari kamu, obsesinya akan lebih gede dari perasaan kamu yang ingin bersama dengan dia. Jadi akan benar-benar kamu diperlakukan dengan baik setelah kamu kehilangan di kartu The Tower ini, kehilangan sesuatu dan mendapatkan kartu The Empress, penyembuhan, pembaharuan dalam satu hubungan atau situasi yang baru, yang lebih membuat kamu merasa dicintai dan dihargai sebagai seorang feminim, sebagai seorang maskulin energi. Oke. Tidak apa-apa ya, kamu kehilangan sesuatu yang merugikan tetapi diganti dengan sesuatu yang lebih baik ya. Jangan sedih. Oke. Kesan kamu pertama ya, kesan pertama yang akan dilihat oleh seseorang ketika datang di dalam kehidupan kamu ya, aku melihatnya dia lebih kayak menganggap kamu ini seseorang yang tegar ya, setia, bisa menjaga komitmen, mungkin bisa diberikan kepercayaan ya dalam satu komitmen gitu. Dan tentunya mungkin seseorang yang datang ke dalam kehidupan kamu itu akan ada rasa simpatik ya, simpati yang cukup besar tentang masa lalu kamu, apa yang udah kamu alami ya. Dan di sini dia akan mengajak kamu untuk melangkah ya, mungkin merangkai sebuah kisah yang diinginkan endingnya kebahagiaan nantinya. Mungkin ada janji yang akan diucapkan oleh seseorang untuk kamu ya, bahwa dia akan selalu setia denganmu, dan di sini mencoba untuk meyakinkan hatimu yang telah rapuh ya, karena di kartu The Tower ini sesuatu yang gak mudah yang lagi kamu alami, yaitu melepaskan atau dilepaskan oleh seseorang sehingga hatimu hancur, kecewa setelah banyak yang sudah kamu lakukan. Tapi di luar sana Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang lebih indah dari kehilanganmu hari ini. Jadi sebenarnya bukan kamu dihancurkan, tetapi kamu diperbaiki, situasinya diperbaiki ya.
Oke. Tidak ada yang bisa menebak karakter kamu sepenuhnya, aku lihat. Kamu seorang yang misterius. Ya. Kamu bisa baik jika kamu memang diperlakukan dengan baik. Ya, bahkan bisa lebih baik. Ya. Sebenarnya bukan tipe pendendam sih kamunya, tetapi yang namanya seseorang ketika sudah benar-benar menorehkan luka terlalu dalam di hatimu, kamu pasti akan menyimpan atau ada suatu janji ke dalam dirimu sendiri nggak mau kenal dengan seseorang itu lagi. Nah, ketika kamu dilepaskan atau melepaskan, nggak ingin kembali lagi kepada masa lalu. Kamu lebih fokus ke dalam dirimu. Di Four of Pentacle aku lihat lebih kayak yakin gitu Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kamu dari hari ini, ya. Jadi mungkin hari-hari sebelumnya sudah terlalu banyak perasaan sakit, tapi kamu masih optimis dengan semuanya, ya. Lihatlah di ujung sana. Terlihat ada seseorang yang mungkin aku lihatnya dia lagi benar-benar memikirkan kamu di tengah kegelisahannya ini, ya. Dia merasa hubungannya sama kamu ini nggak baik-baik saja, ya, dan itu yang membuat dia tidak stabil beberapa hari ini atau mungkin udah lost kontak lama, ya. Nah, beberapa hari ini ada yang ingat kamu dengan kencang banget ingatannya gitu. Dia pingin menghubungi kamu gitu, ya. Kita lihat apakah beberapa hari ke depan akan ada yang menghubungi kamu, ya. Karena terlihat memang ada energi, ada yang kangen gitu ya, ada yang kangen sama kamu, ya. Lagi mikirin. Terus di sini juga pikirannya dia nggak karuan, aku lihatnya, ya. Mungkin banyak hal yang membuat dia kayak masih dia membisu gitu ya. Salah satu yang aku lihat sih gengsi, ya. Terus kedua kayak takut sih, ya, sambutan kamu tuh kayak gimana, respon kamu gimana gitu. Mungkin dia juga pernah udah kayak mengabaikan kamu gitu, ya. Di sini ada satu energi yang berputar aku lihatnya. Mungkin kamu udah mulai tenang atau move on saat ini, tetapi dia yang malah gelisah. Kenapa kamu gak ada kabar? Kenapa kamu gak ngejar dia lagi? Gak kepoin dia lagi? Kenapa gitu? Ada perasaan yang kayak gak nyaman gitu loh. Kenapa sih ketika kamu diem malah dia gak nyaman gitu loh? Kenapa dia yang gelisah ketika kalian jaga jarak atau di sini diam gitu? Berarti seseorang itu sebenarnya itu masih ada rasa sama kamu, tapi aku melihatnya dia memang ada rasa kangen, tetapi lebih gede gengsinya gitu. Mungkin ketika tahu kamu bersama dengan orang lain, dia pun nggak akan bahagia, ya. Dia pun nggak akan rela gitu. Di Knight of Swords ada pikiran lagi untuk ngejar dan mengganggu kamu lagi. Nah gitu. Mungkin mereka akan kaget gitu ketika kamu ini tampak bahagia, apalagi punya pasangan baru gitu. Pastinya nggak akan terima. Di sini dia akan ngejar, ya. Dia akan mencoba mencari tahu kamu atau membaik-baikin kamu lagi gitu. Apalagi mungkin ketika saat ini kalian lagi no contact, terus kamunya itu sibuk dengan urusanmu sendiri, fokus ke dalam dirimu sendiri, ya. Jadi akan ada banyak pertanyaan di ininya dia. Aku sebenarnya masih penting gak sih untuk dia gitu? Kenapa dia cuek? Jangan-jangan dia udah ada yang baru, kayak gitu. Ada yang berpikiran seperti itu. Kenapa kamu cuek? Kenapa kamu nggak kepoin dia lagi? Jangan-jangan kamu udah ada yang lain. Nah, di sini kayak perasaannya gelisah banget,
ada yang menyangka kamu udah bersama dengan orang lain. Dia menyangka udah digantikan oleh seseorang, dan sebenarnya hatinya nggak terima, belum terima, intinya belum mau sebenarnya kehilangan gitu, tapi siapa suruh gitu kan, mendiamkan kamu, mengabaikan kan gitu. Kamu kan juga pantas bahagia. Saran saya, ketika ada seorang yang baru ya datang, terus kamu diabaikan sama pasanganmu yang lama, ya sudah sekali dua kali mungkin kamu chat atau teleponin dia tetapi nggak direspon, kamu buka aja deh hatimu untuk orang baru. Ya siapa tahu dia lebih baik, apalagi belum ada komitmen yang jelas, ya kan? Oke. Kita lihat lagi dari kartu orakelnya, ya. Harapan seseorang dari yang kamu cintai ya. Di sini aku melihatnya dia ini lebih kayak nuntut kamu gitu loh. Ya. Mungkin berubah jadi lebih baik, terus di sini kayak ngertiin dia. Ya. Terus mungkin pikiranmu disuruh untuk berubah lebih baik. Di sini nggak mungkin kan kamu nyariin seseorang ini terus-terusan gitu loh. Orang yang udah lost kontak, kamu cariin terus-terus, ya. Kamu cariin terus, maksudnya aku, ya. Di sini kamu udah tahu permainan dia ini seperti apa. Sepertinya kayaknya kamu udah paham deh, aku lihat di sini ya. Kayaknya udah ngerti ya, kamu itu dia ini ada maksud untuk mempermainkan kamu, ya intinya mengacaukan emosimu gitu, ya. Jadi tapi aku lihat ya, seseorang didatangkan ke kamu ini ya dengan tujuan mungkin kamu lebih kuat, ya kuat secara mental ya, aku lihatnya lebih bijaksana, dewasa dalam menyikapi ya setiap masalah yang terjadi di antara kamu dengan dia gitu. Ada pembelajaran sih aku lihatnya. Terus di sini harapan dia lagi mungkin setelah kalian lama lost kontak sini, tapi ikatan batinnya masih ada nih aku lihat. Ya antara kamu dengan dia ini masih saling megang, masih saling megang energinya. Ya makanya masih sulit untuk kalian mungkin tergerak hatinya pindah ke lain hati gitu ya. Masih ketutup hatimu gitu ya, karena energimu masih bersama dengan dia, atau kamu masih dipegang sama dia gitu ya, aku lihatnya. Tapi ada waktunya kayak ada kesepakatan ya, aku lihat ya, kesepakatan antara kamu dengan dia ya. Kesepakatan apakah ini ya? Ini tentang pilihan. Aku melihat ini ada triparti, ada cinta yang bercabang, aku lihatnya ya. Ada cinta yang bercabang ya. Oke. Nanti ada yang minta untuk ketemu mengklirkan masalahnya sama kamu. Nah, dan di sini kamu udah siap sebenarnya nerima keputusan dia gitu loh. Kalau sebenarnya dia ini udah bosen, udah nggak mau sama kamu, sebenarnya ketika dia bilang open karena dia udah lost kontak, ada yang gitu ya, sebenarnya kamu udah siap gitu loh, udah siap nih ya, udah bisa mencintai dirimu sendiri gitu, udah mau fokus ya. Dan di sini siap bertemu dia juga siap gitu ya, mau gitu loh membahas tentang hubungan ini kemana gitu ya. Cuman ada sih aku lihatnya sedikit pengecut ya, mungkin dianya gitu nggak mau jujur mungkin tentang situasinya, perasaannya ke kamu gitu. Terlalu banyak main tarik ulur aku lihatnya ya. Ada yang terlalu banyak drama di sini, tapi untungnya mungkin kamu ini seorang yang optimis gitu ya, optimis
dalam perjalanan hidupmu ya. Kalau dia nggak mau ya udah gitu kan, kamu pergi gitu ya. Begitu prinsip kamu deh, kayak yang aku lihat. Kamu seorang yang tegar, dewasa dan bijaksana, karena udah apa ya, mungkin menurut kamu satu hubungan sekarang tidak untuk menyakiti kamu gitu loh, tetapi lebih membahagiakan. Memang sih nggak ada seorang yang sempurna, tetapi setidaknya kamu nggak akan nyari sakit lagi. Itu yang saya lihat gitu. Aku sapa dulu ya. Di sini ada zodiak dari Scorpio. Ya mungkin kalau Scorpio udah mencintai seseorang, dia akan loyal, tapi sangat sulit banget untuk menaklukkan hatinya. Gemini juga seperti itu. Leo dan Aries cukup setia ya, tapi memang sulit untuk mendapatkan hatinya. Pisces kadang baperan sih ya aku lihatnya. Terus Virgo dia punya kriteria tersendiri aku lihat ya. Ketika dia udah menemukan seseorang itu, dia anteng gitu, dia nggak akan toleh-toleh lagi gitu. Sama juga dengan Aries juga gitu. Ini sebenarnya tidak terpatok oleh zodiak ya yang ada dengan kita kali ini. Cuman itulah zodiak-zodiak yang mendominasi. Oke, semoga kalian merasa terhibur ya dengan kita kali ini. Jika ada yang salah dalam penyampaian, aku meminta maaf. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Makasih untuk kalian yang sudah like, comment, dan subscribe. Mungkin yang sudah nge-share video aku juga. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.